Halo, Assalamualaikum. Yes, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mbak? Ah, iya. Gini Kak, saya mau tanya langsung aja ya. Siap. Ya kemarin-kemarin, saya di sini baru 3 bulan. Nah, Hmm. kemarin-kemarin kan saya ada rencana mau beli kontrak. Hmm. Sebentar, aduh. Nah, itu saya kan bilang sama agent saya. Saya bilang kalau pengen beli kontrak gitu lah. Tapi agent saya bilang gini, kamu udah ada ngomong sama PT belum gitu. Terus aku bilang gini, belum, makanya saya sebelum bilang ke PT saya mau tanya agent dulu masalah kontrak ini gimana, saya kan gitu. Terus katanya gini, ya udah saya kasih tahu PT dulu ya gitu. Terus udah ditutup teleponnya. Habis itu pihak PT telepon ke saya, tanya katanya kamu mau beri kontrak. Saya jawab iya insya Allah, saya juga bilang gitu. Terus habis itu pihak PT gini, kamu nanti kalau kamu mau pulang, kamu harus ganti rugi loh ya, ganti rugi agent sama ganti rugi majikan gitu. Terus saya mikirnya gini loh, saya kan udah bayar PT itu, udah bayar PT, saya nggak ada potongan gitu loh. Itu gimana kok masih suruh ganti rugi? Itu apa, ganti rugi apa gitu loh maksudnya? Saya kan udah lunas di PT, nggak ada tanggungan apapun gitu. Dulu sebelum berangkat saya udah bayar di PT gitu. Berarti sampean Gimana? sebelum masuk ke Hong Kong sudah bayar cash gitu? Sudah bayar cash. Berapa juta? 20. 20 juta. Abaikan aja. Itu namanya mengintimidasi. Oh gitu ya. Selama sampean bisa dimanfaatkan, diperes duitnya, diperes. Dia itu siapa kayak gitu loh. Sampean kan nggak ada perjanjian Gitu. utang piutang, nggak ada bla 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 bla. Beda kalau masa potongan, otomatis kan anak-anak kan dijelaskan tau. Nanti nyampe Hongkong potongan sekian, per bulannya sekian. Kalau bilang walaupun kita berat, iya, ya otomatis itu tanggungan kita kayak gitu kan. Tapi kalau sama sudah merasa bayar di depan dan sebelum berangkat itu tidak ada perjanjian untuk ganti rugi selama sampean break Iya. kontrak, ya artinya kan itu mengada-ada kayak gitu loh, ya enggak? Oh iya. Iya, saya juga gitu loh. Ganti rugi apa, kan saya udah bayar cash gitu, udah bayar cash di sebelum saya berangkat ke Hong Kong gitu. Kok masih ganti rugi? Nah, setahu saya kan kalau misalnya ganti rugi itu saya potongan kan, masih punya utang di PT gitu. Nah, saya kan nggak ada gitu. Kok katanya suruh ganti rugi kalau pulang gitu. Terus cuman itu pihak PT sampai datang ke rumah ke ibu saya gitu. Ibu saya bilang tadi pihak PT ada yang datang ke rumah, katanya nanti kalau kamu pulang suruh ganti rugi agent sama ganti rugi apa biaya majikan yang udah dikeluarkan untuk ambil saya ke Hongkong, katanya gitu. Nggak ada aturan yang seperti itu Oh, Mbak, itu namanya mengancam. oh iya, iya. Saya takutnya kan itu sampai ibu saya di apa di itu didatengin sama pihak PT gitu gitu Pak. Jadi itu cuman ancaman aja ya, nggak Ancaman ada aja, ya aturan yang kayak gitu gitu. nggak ada. Oh Kalaupun memang sampai nanti dipaksa untuk bayar utang, ya sampai langsung aja ke iya. LBH loh, lembaga perlindungan hukum yang ada di daerah sampean kayak gitu. Oh iya iya gitu ya. Oh bisa Ya, bisa dilaporkan ya. Itu namanya kayak pemerasan gitu ya. betul sekali. Oh iya iya. Gitu ya. Berapa Iya. bulan tuh ini? Kok saya 3 bulan ini, tiga 3 bulan. bulan. Loh Mau kenapa? jalan 4 bulan. Udah bayar segitu mahalnya kok sampean nggak bertahan? Iya. Iya apa ya kak? Iya gitulah kak. Nggak kerasan? Iya buatan kerasan gitu. Ya tapi Hmm, insya Allah saya itu nggak apa saya tahan-tahankan gitu. Ya nanti mentok-mentoknya tunggulah tunggu balik setahun apa modal. gimana gitu. Oke lah. Iya. Iya. Wes tak dongak nih, mudah-mudahan sampean mampu bertahan sampai garis finish Amin, ya. amin, Ben doakan. podo padange Iki, kayak gitu ya. doakan. Iya, doakan sukses kak ya. Siap, pasti terbaik buat sampean doanya Iya, ya. iya, Oke, semangat saya selalu cuma Mbak ya. penasaran Jangan aja takut. gitu loh. Banyak-banyak. Oh Jangan ya, terima kasih banyak kak. sami-sami, yang Waktunya. penting jangan pernah takut dengan ancaman-ancaman ya. Oh iya, 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 Oke, iya. tenang Iya. kerja. Yuk, Terima bye kasih. bye. Ya, bye. Biar darling. 2 bulan. 3 bulan. Terus Sudah sudah bayar bayar cash di depan 20 juta. No bosok. potongan.
Terus dia kan merasa ya nggak nyaman lah kerja. Oh kayak April. Iya. Kayak April kan cuma 7 juta. 14 juta. 7 juta kok dia. Tanyain 14 juta. Jere ini 7 juta bayar di depan. Ya sudah lah. Terus 4 berarti dia mau apa? Break ya. Nah, ya ini loh kalau Bayar cash bayar di di depan itu mesti. sekarang gini loh, dia udah rugi ya 20 juta oke lah karena baru 3 bulan mau break. Terus dia ngomong baik-baik sama agent, nggak betah, nggak kerasan mau break. Nah terus balasannya agent ngomong ke dia, ya udah kalau kamu mau break, kamu laporan ke PT kayak gitu kan. Nah PT bilang mengintimidasi. PT-nya akan Kalau kamu putus kontrak nggak nyampe finish kontrak, kalau kamu putus kontrak mau break, kamu harus bayar denda ke majikan kamu. Nah mbaknya ini panik karena PT-nya ini selain ngomong sama mbaknya, dia juga mendatangi keluarganya yang kebetulan sing dayoi Ibu E, dia dapat laporan dari Ibu E. Tadi dari pihak PT ngomong ke sini. Kalau katanya kamu mau pulang, kalau nggak finish 2 tahun, kamu harus ganti rugi gitu. ini kejahatan. Nah, loh. makanya pemerasan. Iya, ini kejahatan. Wis namanya duit. Kalau bener ceritanya ya. Ya. Nah, ini kalau sekali Kalau lagi kalau benar. bener ceritanya lo ya. Nah, Kadang kita anak cerita pun ya anggap aja ceritanya bener ya. Kalau Ya. ceritanya bener ini berarti PT-nya bener-bener malak ini. Nah, pemerasan ya. Teman-teman lebih waspada dan berhati-hati. Tapi bisa jadi PT itu bisa dituntut sama agent 3 bulan loh soalnya. 3 bulan itu wis batas toh. 3 bulan itu mungkin sekarang aku tanya kan awakmu agent. Pernah jadi agent, pernah kerja di agent. Kan pasti ada agreement sebuah agensi dengan majikan. Kalau kurang 3 bulan dia bisa ganti anak, atau kalau sudah selesai 3 bulan ya wis hilang duitmu, gak ngurus. Kan ada. Hal seperti itu kan ada. Nah, ketika kayak gitu kan otomatis agreement juga agensi sama PT kan juga ada. Isinya bagaimana dan seperti apa. Nah, kalau keterima koyo ngene iki kan agensi ini gak terima karo PT-nya kan. Kongkon ngijoli arek. Nah, kongkon ngijoli arek kan gak gelem bayar. Agent nih. Ya kan bisa jadi kan begitu. Jadi PT-nya harus ngijoli anak, tapi arek iku mang PT ini mang gak oleh duit. Ya kan. Kan bisa jadi kayak gitu kan pikirannya. Ya kan. Jadi gue serba-serbi nggak tahu, kita kan hanya sebatas ya ini analogi. Apa ini bicara tentang logika kenapa kejadian itu terjadi gitu loh. Kan saya berpikir menebak itu karena itu kejadian yang terjadi. Kok iso sampai kayak gitu loh. Ya kan? PT itu kok bisa begitu tega. Dia wis oleh duit 20 juta. Kok ijek marani keluargane. Iya kan? Ini kan jahat, guys. Ini jahat loh ini. Mas, gak paham aku intinya. Makanya teman-teman hati-hati loh milih PT. harus memahami Bisa aturan. jadi bukan PT-nya. Sponsornya. PT nggak mungkin. Nek PT mungkin wani-wani duwe bukti dilaporno tutup PT nih. Ya kan? Ini sponsornya mesti nih. Nah, orang-orang yang di Indonesia itu mesti ngandelin sponsor yang disuruh maju. Bahkan dokumen PT gak megang, yang megang sponsor. Hati-hati loh teman-teman. Ya kan? Jadi kalau PT berani-berani pegang dokumen sampean, menahan dokumen sampean, PT loh ya. Itu bisa dilaporin. Di Indonesia ada peraturan yang menyatakan bahwa dokumen pribadi itu tidak bisa digunakan sebagai jaminan. Dokumen pribadi nggak boleh. Yang boleh aset. Misalnya surat tanah, surat kendaraan, itu boleh. Tapi kalau dokumen pribadi nggak boleh. Nggak boleh. Nah, itu peraturan. Jadi sebenarnya PT-PT itu menghindari untuk memegang dokumen. Akhirnya sing dijokno sapa? Sponsor. Ya, atau PLE sing nggawa dokumene. Ben ketoke cidhek engko nek balekno. Nah, nek PL iki kan jenenge PL kan gak ngurusi gak duwe PT, dhek cuman golek-golek arek wis diterno, terus dhek kongkon ngewangi PT. Aku ngekei awakmu. Tapi yo dokumen tolong
simpenan, nek arek gak bayar kowe sing nagih. Karena kowe oleh bayaran. Nah, itu bedanya sponsor PL dan saya. Ya, saya tidak memegang dokumen. Dan saya juga tidak berhak menagih kalau kalian mau nggak bayar. Kalau yang berproses dengan saya kalian nggak bayar ya wis, tapi ikut tanggungan dewi. Gitu loh. Jadi seperti itu teman-teman. Saya hanya membantu ngewangi menunjukkan ke PT yang bisa memproses ke sampean. Baik dan tidaknya sampean silahkan biji dewe. Gitu. Saya nggak bilang baik, tapi saya membantu prosesnya. Begono. Oke, teman-teman ya wis pokoknya selalu hati-hati memilih PT, selalu hati-hati memilih agent. Ya wis pokoknya tunggu mudah-mudahan dikasih jalan yang terbaik buat mencari rezeki dimanapun berada. Oke, sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye bye. Bye darling. Excuse me.